Assalamualaikum. Jadi video ini berangkat dari ada pertanyaan di kolom komentar di video sebelumnya yang bertanya nanti kalau nonton duduk di sebelah mana, di VIP atau di ekonomi. Wah, ini pertanyaan menarik yang kayaknya saya harus bahas deh. Sebelum pada pagi kan PSM di Matoangin ya. Jadi di Matoangin itu hanya satu tribun yang saya belum pernah nonton dari tempat tersebut, itu Tribun Selatan. Nah, saya mau cerita ke teman-teman enaknya mana. Pertama kali nonton PSM di stadion itu kurang lebih waktu SMA ya. Kenapa SMA ya? Karena eksodus dari Ambon waktu kerusuhan, jadi pas di Makassar ya baru bisa nonton PSM. Awal-awal diajak nonton itu selalu di Tribun Timur. Di Tribun Timur tapi yang sebelah kanan. Patokannya adalah kalau papan skor, sebelah kiri itu The Max, ya, Maxman, kemudian sebelah kanan dulu tuh belum ada kelompok supporter, jadi masih umum di situ. Kita bisa duduk di situ. Sayangnya adalah kalau pertandingan sore sampai jam 6 itu kita harus berhadapan dengan matahari. Ya banyak cerita lah ya, kalau kita pilih lebih bawah kan lebih cepat hilang mataharinya, tapi terhalang pagar pembatas, kemudian biasanya juga ditaruh spanduk di situ, jadi nontonnya tidak nyaman. Kalau kita naik ke atas, matahari pasti sampai betul-betul hilang tuh jam 6. Saya tuh beberapa kali nonton di sebelah situ. Terus melihat ke kiri tuh Maxman tuh heboh ya, keren segala macam. Jadi pengen juga sebenarnya masuk ke situ. Nah, ketika kuliah ada kesempatan, wah ikut Maxman sektor kampus. Belum official gabung dengan Maxman waktu itu sebenarnya. Jadi cuman ikut nonton saja, gabung dengan teman-teman dari Maxman sektor kampus waktu itu. Wah keren kan, baju PSM, kemudian ikut koreo segala macam sepanjang pertandingan. Sayangnya adalah saya adalah tipe orang yang nonton itu pengen melihat jalan pertandingannya seperti apa, strateginya seperti apa, pemain-pemainnya seperti apa. Di Maxman itu, makanya saya bilang mereka luar biasa, kelompok supporter semua luar biasa. Waktu saya nonton itu, ketika kita diam, kita diteriaki, dalam arti, ayo ikut koreo dengan teman-teman yang lain ya. Jadi komandannya itu yang di atas pagar pembatas itu akan teriaki kita. Wah, kayaknya saya tidak lolos di persyaratan itu. Itu kali pertama saya nonton dengan The Max, dan berikutnya saya tidak ikut gabung lagi. mohon maaf. Setelah itu saya mulai coba nonton di tribun tertutup ya. Kalau teman-teman nonton dan pengen melihat selebgram Makassar, pilihlah di VIP Selatan. Beberapa selebgram tuh selalu hadir di situ ya. Biasanya ada Abu, ada Tuming, kemudian ada Zaka, dan beberapa lah. Teman-teman bisa kalau pengen nonton, kemudian melihat teman-teman selebgram, siapa tahu nanti setelah pertandingan bisa minta foto bareng, ya pilihlah VIP Selatan. Dan ini agak sedikit lucu ya untuk VIP utama ini. Karena Matoangin juga sudah dibongkar, sudah tidak ada, jadi kayaknya ceritanya juga sudah tidak ada beban lah ya kalau saya mau cerita ini. Pertama kali beli VIP utama itu, terus datang nonton, itu kan sebenarnya tribun utama itu terbatas ya, maksudnya akan ada undangan-undangan VVIP, kemudian ada wartawan segala macam. Jadi sebenarnya kursi untuk penonton di VIP utama itu waktu di Matoangin itu terbatas. Jadi saya ingat sekali saya datang agak terlambat, jadi saya dapat duduk di pinggiran yang dekat dengan pagar pembatas. Jadi sebenarnya view untuk nonton juga sebenarnya tidak terlalu bagus. Nah, pertanyaan berikutnya saya beli lagi yang VIP utama, kemudian datang lebih awal dengan asumsi saya akan dapat posisi paling baik nih, nonton di tengah-tengah. Jadi biasanya kalau saya tuh 2 jam sebelum kick off saya sudah di stadion. Kenapa? Karena tidak lama setelah itu pintu akan dibuka. Ketika pintu dibuka kita sudah ngantri dan masuk, kita bisa dapat posisi yang paling ideal untuk kita nonton. Ketika pintu dibuka saya masuk duluan. Ingat sekali karena itu menjadi pengalaman, dan akhirnya saya tidak membeli lagi VIP utama. Jadi ketika saya masuk kan masih kosong, pilihan kursi banyak, jadi bisa duduk terus melihat ke lapangan, view-nya yang enak yang mana. Tapi di kursi-kursi yang view-nya enak itu sudah ada potongan-potongan kardus ini, dos ini air mineral ya. Nah, itu sudah taruh di beberapa kursi-kursi yang bagus itu, di tengah-tengah sudah taruh. Ketika kan tidak ada orang nih, ketika saya mau ambil, saya mau duduk, ada penjual asongan yang ngomong, "Bos, itu sudah ada yang punya, sudah ada yang titip."
Jadi mereka sudah nelpon, mungkin pedagang asongan yang tadi dan pedagang asongan itu sudah taruh posisi-posisi. Jadi mereka yang datang terlambat pun sudah dapat posisi yang baik. Sejak itu, mohon maaf, saya tidak beli lagi VIP utama. Kenapa? Karena ya kecewa aja, ngapain juga beli, pengen dapat yang view nonton yang baik, datang lebih awal, tapi kejadian seperti itu. Semoga di Parepare tidak, semoga Parepare tidak, karena saya juga belum beli di VIP utama. Nah, kemudian saya beli VIP Utara dan sampai sekarang saya kalau nonton di VIP Utara. Kenapa? Nih, saya ceritain. Kenapa saya pilih di VIP Utara? Satu, bench cadangan PSM selalu diambil di posisi utara, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana reaksi pelatih, bagaimana pemain, misalkan sepanjang pertandingan, terus ada mulai pergantian pemain pemanasan, kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat ekspresif lah bangku cadangan PSM itu seperti apa. Yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, babak pertama PSM selalu memilih sisi lapangan utara untuk menyerang ke sisi selatan. Itu babak pertama. Jadi babak kedua mereka akan menyerang ke utara. Jadi menyerang ke arah bangku cadangan mereka yang notabene kita akan di situ dan melihat bagaimana arahan pelatih ya, untuk strateginya seperti apa. Jadi apalagi kalau babak kedua kita ketinggalan atau masih seri kan akan menekan, kemudian serangan akan lebih banyak ke arah gawang lawannya, sehingga kita yang di utara itu akan lebih enak nonton itu di babak kedua. Nah, itu adalah pengalaman saya dalam memilih tempat duduk di stadion pada saat menonton PSM. Kemudian ada komentar juga di video sebelumnya, itu yang menganggap bukan pertanyaan tapi lebih kepada kritik dan saran mengenai harga tiket yang menurut beliau itu mahal. Ya memang kalau kita hitung sekarang, karena dari Makassar tuh harus ke Parepare dengan biaya mobil, biaya sewa mobil, atau bawa kendaraan sendiri, harus beli BBM, kemudian apalagi kalau misalkan pertandingan malam, kecapean untuk selesai pertandingan. Kayak pertandingan waktu melawan Sulut di pertandingan persahabatan pertama kali menggunakan stadion di Parepare itu, akhirnya saya mencari penginapan karena sudah jam 12 dan kalau pulang ke Makassar malah bahaya ya, tengah malam sudah kecapean, jangan sampai ada apa-apa di jalan. Jadi kalau kehitungan seperti itu memang mahal. Tapi dari perspektif lain, saya mau cerita nih, di pertandingan persahabatan melawan Sulut waktu itu, ini saya dapati langsung pada saat selesai pertandingan. Jadi setelah nonton saya keluar, kemudian saya lewati di pelataran tangga situ, saya lewati ada 2 cewek sama 1 cowok. Pas saya lewat, saya dengar si cewek ini, orang Makassar bilang moro-moro ya, sudah beli tiket mahal-mahal tapi tidak bisa naik ke atas, hanya bisa di tangga, sudah full. Nah, dari supporter juga tidak terlalu permasalahkan, mungkin ya, tidak terlalu permasalahkan harga tiket. Yang penting mereka mendapat kenyamanan atau mereka mendapatkan haknya pada saat nonton. Nah, sayangnya adalah si cewek ini dan teman-temannya mau nonton PSM, mungkin baru pertama kali nonton bola langsung, karena sebenarnya kejadian itu di Mato Angin tuh, wah, sudah sering sekali kejadian lah ya. Kita sudah beli tiket, terus sudah full, orang semua berdiri, tangga naik, jadi kita hanya bisa pegangan berdiri untuk nonton, sudah tidak nyaman. Jadi ini PR untuk panitia pelaksana juga, untuk menghitung sebenarnya dengan luasan tribun tanpa kursi, tanpa nomor kursi, mereka harus menghitung sebenarnya sudah berapa ideal tiket yang dicetak untuk jumlah satu tribun itu. Berita baiknya adalah panitia pelaksana di Parepare, pertandingan PSM di Parepare, itu kupingnya tidak tipis, keren. Kenapa saya bilang begitu? Pertandingan kedua nanti lawan Persija hari Jumat nanti, mereka sudah siapkan jalur khusus untuk cewek untuk masuk ke stadion. Kemudian Kapolres Parepare sudah ikut ngomong bahwa silakan laporkan petugas keamanan yang lagi menjaga kalau kedapatan memasukkan temannya yang tanpa tiket. Dia akan beri sanksi. Wah, ini kan luar biasa ya, luar biasa. Jadi panitia pelaksana itu diberikan kritikan, diberikan saran, mereka mendengarkan dan mereka memberikan solusi. Itu keren nih. Saya salut 2 jempol lah buat panitia pelaksana di Parepare dengan segala
macam berita yang pertanyaan pertama kekurangan yang ada, tapi mereka berbenah, dan nanti pertanyaan kedua nanti kita lihat lagi ketika ada kritikan lagi atau saran lagi, apalagi tindakan mereka untuk lakukan itu. Tapi yang pasti ini berita baik. Sekali lagi, mari kita jaga PSM di stadion. Kalau kita lihat pekan pertama banyak tim yang mendapatkan sanksi. Untuk supporter PSM nanti, ingat ya, jangan bawa flare. Oke? Ewako PSM.